Saudara-saudari yang terkasih, Sobat Komsos Keuskupan Tanjung Karang dimanapun kita semua berada, semoga kita selalu sehat, damai sejahtera bersama kita, dan berkat selalu melimpah atas kehidupan kita semua. Saudara-saudari yang terkasih, kita semua pasti masih ingat ada kalanya hidup rohani kita itu menjadi kering, menjadi kosong begitu. Kemudian kita pergi ke gereja, kita pergi ke kapel untuk berdoa, atau dalam masa-masa liturgi yang paling terkenal diantaranya dalam bulan Rosario atau bulan Maria, baik secara pribadi atau berkelompok, kita pergi ke Gua Maria, kita berziarah ke sana untuk berdoa. Semoga hidup kita semakin diberkati dan hidup rohani kita menjadi meningkat, bertumbuh, berkembang, dan akhirnya berbuah. Berkaitan dengan hal-hal yang baru saja saya katakan ini, gereja, kapel, kemudian tempat-tempat ziarah dan sebagainya adalah tempat-tempat suci, dan ternyata tempat-tempat ini diatur dalam hukum gereja, diatur di dalamnya secara singkat, jelas, dan sebetulnya mudah untuk kita pahami bersama. Oleh sebab itu, hal yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudari yang terkasih pada momen ini adalah bagaimana kitab hukum kanonik menjelaskan, mendefinisikan, dan menguraikan secara hukum apa itu tempat-tempat suci. Saudara-saudari terkasih yang mempunyai kitab hukum kanonik yang berwarna merah maron itu, atau yang mempunyai file PDF-nya, mari kita buka bersama, kita baca bersama-sama. Kita mulai dari kanon 1205. Menurut kanon 1205, tempat-tempat suci ialah tempat yang dikhususkan untuk ibadat ilahi atau pemakaman umat beriman melalui persembahan atau pemberkatan sesuai dengan buku-buku liturgi yang ditetapkan untuk itu. Jelas ya, ada dua elemen dasar, dua elemen penting dalam kanon ini. Tempat-tempat suci ialah yang pertama, yang secara legitim ditetapkan untuk ibadat ilahi atau pemakaman umat beriman oleh ordinaris yang berwenang, oleh mereka yang mempunyai otoritas yang berwenang. Kemudian yang kedua, yang telah dipersembahkan atau diberkati menurut buku-buku liturgi, menurut ritus liturgi yang benar. Apa saja itu? Yang pertama ada buku ritus persembahan, ritus dedikatio gereja dan altar. Kemudian yang kedua ada ritus pemberkatan pemakaman, ritus untuk memberkati tempat pemakaman umat beriman. Jadi dua elemen penting ini sudah kita dapatkan. Yang pertama yaitu tempat-tempat yang ditetapkan untuk ibadat ilahi atau pemakaman umat beriman oleh otoritas yang berwenang, didirikan oleh otoritas yang berwenang. Kemudian yang kedua, diberkati atau dipersembahkan menurut buku-buku ritus liturgi yang benar, yang tepat. Kemudian kita akan menguraikan secara lebih detail mengenai dua kata kuncinya, yaitu pemberkatan dan persembahan, benedictio dan dedicatio. Apa saja dua kata ini? Semoga penjelasan saya tidak membuat menjadi sulit gitu. Tapi saya pikir ini adalah salah satu kanon yang tidak sulit untuk dipahami. Apa itu pendedikasian atau pemberkatan? Mari kita merujuk kepada kanon 1169. Kanon 1169 paragraf 1 mengatakan konsekrasi atau konsekratio dan persembahan dedikatio dapat dilaksanakan secara sah oleh mereka yang dimeteraikan dengan martabat uskup dan juga oleh para presbiter, oleh para imam yang diizinkan untuk itu oleh hukum atau penugasan yang legitim. Jadi dalam kanon 1169 ini kita temukan kata dedikatio yang erat kaitannya dengan kata persembahan. Kata dedikatio ini digunakan untuk pengudusan tempat-tempat suci. Jadi digunakan istilah dedikatio atau persembahan, yang dipersembahkan begitulah. Tempat-tempat suci ini yang dipersembahkan
yang didedikasikan begitu. Misalnya kalau saudara-saudari yang terkasih mempunyai nazar atau janji, saya akan mendedikasikan saya untuk pekerjaan ini, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk keluarga saya. Artinya mempersembahkan semuanya. Tempat-tempat yang dipersembahkan atau yang didedikasikan ini diperuntukkan untuk mengumpulkan umat Allah dan untuk menjalankan fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan suci. Penggunaan kata dedikasio ini erat kaitannya dengan pendedikasian suatu gereja dan altar. Nah, efeknya setelah pendedikasian suatu gereja dan altar, tempat itu dikecualikan dari penggunaan tindakan-tindakan profan, misalnya mengadakan pameran lukisan di dalam gereja yang memang sama sekali tidak ada kaitannya dengan hal-hal yang liturgis begitu ya, dan memang bukan diintensikan untuk hal-hal yang rohani, untuk kegiatan-kegiatan suci, atau mengadakan konser-konser pop atau konser rock di dalam gereja, jelas tidak diperbolehkan, itu efek yuridisnya. Jadi tempat itu sudah didedikasikan untuk ibadat ilahi dan untuk kegiatan-kegiatan suci. Kemudian masih dalam kanon yang sama, kanon 1169, dalam paragraf kedua dikatakan pemberkatan benedictio dapat diberikan oleh setiap presbiter kecuali yang direservasi bagi paus atau para uskup, yang hanya diperuntukkan hanya paus atau uskup yang boleh melakukan pemberkatan itu. Tapi prinsipnya secara umum bisa dilakukan oleh setiap imam, tapi ada beberapa hal yang hanya dapat dilakukan oleh uskup atau paus. Dari kata pemberkatan ini, kanon 1169 paragraf 2, kita mau mendalami apa itu benedictio, pemberkatan. Pemberkatan adalah tindakan atau upacara liturgi yang dengannya seseorang atau sesuatu diberkati. Sesimpel itu. Adalah suatu tindakan atau upacara liturgi yang dengannya seseorang atau sesuatu diberkati, atau tindakan memberkati. Menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 1669 dan dalam Sacrosanctum Concilium nomor 79 memberikan prinsip umum tentang pelayanan berkat. Dikatakan dalam kedua dokumen ini, semakin suatu pemberkatan menyangkut kehidupan gereja dan sakramental, semakin pelaksanaannya dikhususkan untuk jabatan tertabis, uskup, imam, dan diakon. Lalu bagaimana dengan awam? Apakah awam bisa memberkati? Kita masih ingat, pasti orang tua kita memberkati anak-anaknya sebelum anak-anaknya berangkat sekolah atau memberkati makanan. Nah, ada satu buku yang sangat menarik yang berjudul De Benedictionibus, yaitu ritual berkat bagi Gereja Latin Universal. Di dalamnya dituliskan 13 berkat yang boleh dirayakan oleh umat awam. Misalnya pemberkatan dalam doa makan, atau pemberkatan hasil panen, atau memberkati anak-anak, dan sebagainya. Kita sudah paham kedua kata ini, persembahan dan pemberkatan, dedicatio dan benedictio. Dedicatio prinsipnya mereka yang dimeteraikan jabatan uskup, pemberkatan atau benedictio bisa imam, atau dalam hal-hal lain hanya diperuntukkan untuk uskup, untuk paus. Kemudian sedikit-sedikit kita mulai paham siapa otoritas yang berwenang untuk meresmikan, untuk mendedikasikan, untuk melakukan pemberkatan. Nah, kita sekarang masuk kepada otoritas yang berwenang itu. Menurut kanon 1206, otoritas yang berkompeten untuk pendedikasian suatu tempat suci adalah, mari kita baca bersama-sama kanon 1206, mempersembahkan suatu tempat untuk ibadat menjadi wewenang uskup diosesan dan mereka yang dalam hukum disamakan dengannya. Mereka ini dapat menyerahkan kepada uskup siapapun atau dalam kasus-kasus kekecualian kepada seorang presbiter untuk melakukan tugas di wilayahnya, tugas itu di wilayahnya.
Jadi otoritas yang berkompeten untuk pendedikasian suatu tempat suci yang pertama adalah uskup diosesan dan prelat yang secara yuridis disamakan dengannya. Ini merujuk kepada kanon 381 paragraf 2, tetapi lebih jelas dikatakan dalam kanon 368. Gereja-gereja partikular dalamnya dan darinya terwujud gereja Katolik yang satu dan satu-satunya, terutama ialah keuskupan. Dengan keuskupan-keuskupan ini, kecuali nyata lain, disamakan prelatur teritorial dan keabasan teritorial, vikariat apostolik dan prefektur apostolik, dan juga administrasi apostolik yang didirikan secara tetap. Jadi yang disamakan dengan uskup diosesan adalah prelat teritorial, abas teritorial, vikaris apostolik dan prefek apostolik, juga administrator apostolik dari administrasi apostolik yang ditetapkan secara tetap, yang didirikan secara tetap. Kemudian kedua, tetapi jika mereka, yaitu uskup diosesan, di dalam wilayah gereja partikularnya, dalam wilayah penggembalaannya, karena beberapa alasan tidak bisa meresmikan tempat-tempat suci itu, ia dapat mempercayakannya kepada uskup lain. Kemudian alternatif yang ketiga, yaitu dalam kasus-kasus khusus, ia dapat memberikan mandat kepada imam lain untuk melakukan tugas itu di wilayahnya. Pemberian mandat ini dapat diberikan secara lisan atau tertulis, namun demi kejelasan administrasi, saya menyarankan lebih baik diberikan mandat secara tertulis begitu. Kemudian setelah kita mengetahui otoritas yang berkompeten untuk pendedikasian suatu tempat, untuk persembahan suatu tempat, kemudian siapa otoritas yang berwenang untuk memberkati? Otoritas yang berkompetensi untuk pemberkatan suatu tempat, kita baca dari kanon 1207. Tempat-tempat suci diberkati oleh ordinaris, sedangkan pemberkatan gereja-gereja direservasi bagi uskup diosesan. Namun keduanya dapat mendelegasikan kepada seorang imam lain untuk itu. Tempat-tempat suci diberkati oleh ordinaris, sedangkan pemberkatan gereja-gereja direservasi bagi uskup diosesan. Namun keduanya dapat mendelegasikan kepada seorang imam lain untuk itu. Kita pahami dulu yang pertama, ordinaris. Siapa itu ordinaris? Kita buka kanon 134 paragraf 1. Kanon 134 paragraf 1 mengatakan dalam paragraf yang pertama, yang dimaksud dengan sebutan ordinaris dalam hukum, selain paus di Roma, juga para uskup diosesan dan orang-orang lain yang walaupun untuk sementara saja diangkat menjadi pemimpin suatu gereja partikular atau suatu komunitas yang disamakan dengannya menurut norma kanon 368, dan juga mereka yang di dalamnya mempunyai kuasa eksekutif ordinaria umum, potestas executiva ordinaria generali, yaitu vikaris jenderal dan episkopal. Demikian juga terhadap para anggotanya, superior tinggi, superior mayor, tarekat religius klerikal berhukum pontifikal, dan serikat hidup kerasulan klerikal berhukum pontifikal yang sekurang-kurangnya memiliki eksekutif ordinaria. Karena sangat panjang. Secara jelasnya, yang pertama, pemberkatan itu dilakukan oleh ordinaris seturut kanon 134 paragraf 1. Kemudian yang kedua, namun jika itu tempat itu adalah gereja, hanya dapat diberkati oleh uskup diosesan. Kemudian yang ketiga, dalam kasus khusus, ordinaris wilayah atau uskup diosesan dapat mendelegasikannya kepada seorang imam. Secara singkat, aturan umumnya terdapat pada kanon 1207 bahwa tempat-tempat suci diberkati oleh ordinaris yang berwenang menurut kanon 134 paragraf 1. Sedangkan pemberkatan gereja dalam arti ketat seturut kanon 124 dari kanon 1214 direservasi untuk uskup diosesan, demikian juga untuk pendedikasian altar. Lalu apa yang harus dibuat setelah dipersembahkan atau didedikasikannya atau diberkatinya gereja atau pemakaman suci? Kita baca kanon berikutnya, kanon 1208.
mengenai dipersembahkannya dan diberkatinya gereja yang telah dilangsungkan, demikian pula mengenai diberkatinya tempat pemakaman, hendaknya dibuat dokumen. Satu eksemplar disimpan dalam kuria keuskupan dan satu eksemplar disimpan dalam arsip gereja. Jadi dicatat atau dibuat dalam dokumen rangkap 2, ditandatangani oleh uskup, pastor paroki setempat atau imam kapelan atau rektor gereja yang bertanggung jawab atas tempat suci itu, dan perwakilan atau pemimpin masyarakat setempat. Satu salinan harus disimpan di arsip keuskupan dan yang lain disimpan dalam arsip gereja. Dalam dokumen tersebut harus disebutkan juga harinya, bulannya, tahun pendedikasian atau pemberkatan tempat tersebut, nama uskup yang merayakannya atau imam yang didelegasikan kepadanya untuk memberkati tempat itu, pastor paroki setempat atau imam kapelan atau rektor gereja yang bertanggung jawab atas tempat suci itu, dan jika ada, nama para martir atau santo yang religunya disimpan di situ. Saudara-saudari yang terkasih, pendokumentasian ini wajib dalam kaitannya dengan pendedikasian atau pemberkatan suatu gereja dan makam-makam umat beriman sekalian. Untuk suatu oratorium atau ruang doa atau kapel, pendokumentasian ini tidak wajib. Nah, apa saja tempat-tempat suci itu? Kita sudah paham definisinya, apa bedanya dedikasio dan pemberkatan, siapa yang berwenang untuk melakukan pendedikasian atau pemberkatan, kemudian apa yang harus dilakukan setelah hal-hal itu dibuat, kita semua sudah paham. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa saja tempat-tempat suci itu? Mengacu kepada KHK, Kitab Hukum Kanonik, tempat-tempat suci itu adalah gereja, ruang doa, kapel privat, tempat ziarah, altar, dan tempat-tempat pemakaman umat beriman. Kemudian bagaimana tinjauan yuridis dari tempat-tempat suci ini? Saudara-saudara yang terkasih, kita akan mengacu pada kanon 1214 sampai 1243. Ada 29 atau 30 pasal, 30 kanon. Maka kita akan melihat semua hal-hal ini dalam sesi berikutnya. Demikian penjelasan singkat mengenai apa saja tempat-tempat suci, apa itu pemberkatan, apa itu pendedikasian atau persembahan, dan otoritas apa saja yang berwenang. Dalam hal ini kita semua sudah mendapatkannya, dan dalam sesi berikutnya kita akan mendalami secara lebih khusus apa itu tempat-tempat suci seperti gereja, ruang doa, kapel, tempat ziarah, dan sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih, semoga kita memahami katekesis singkat ini dan kita semakin mengetahui mengenai tempat-tempat suci. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.